Ike adalah seorang penyihir kuat yang bertugas sebagai komandan di pasukan Raja Iblis. Dengan keterampilan dan kekuatannya, ia menjadi anggota yang tak ternilai di pasukan iblis. Tapi ada satu masalah. Dia sebenarnya manusia. Selama perang, pasukan Orci mampu menerobos tembok kastil berkat beberapa ledakan yang ditempatkan dengan baik di dekat dasar tembok yang disediakan oleh Ike. Dan saat semua ini terjadi, ia mengawasi dari atas bersama pemimpin Orci yang sangat senang dengan hasil invasi pasukannya. Setelah mengikuti nasihat Ike bagaimanapun, Ike tidak terkejut dengan hasilnya sama sekali, karena kemenangan sudah pasti begitu ia ditugaskan untuk mengawasi operasi ini. Di dalam kastil, manusia dan iblis terlibat dalam pertempuran mematikan, tetapi iblis jauh lebih siap untuk menang dengan kekuatan alami mereka. Jadi para prajurit manusia sedang dibantai. Dan sementara semua ini terjadi, Mak Kapten berada di dalam kastil, menyaksikan anak buahnya mati satu persatu dari jendela kastil yang aman, dan mungkin menyesali hari ia memilih untuk mendaftar sebagai ksatria. Saat itu, ia menyadari ia tidak sendirian di dalam ruangan. Jadi ia berbalik dan menemukan bahwa Ike entah bagaimana berhasil menyelinap masuk. Mak Kapten tahu, ia hampir pasti kalah sekarang. Jadi ia berbalik menghadap Ike dan bertanya siapa dia. Ike memperkenalkan dirinya sebagai Komandan Brigade ke-7 Undead Raja Iblis, dan ia memberitahu Komandan Ksatria bahwa ia hanya memiliki beberapa pilihan yang tersisa. Para prajuritnya hampir semuanya mati, jadi Ike mengatakan bahwa ia menyukai wilayah ini dan ia menginginkannya. Jadi ia bisa melakukannya dengan cara mudah atau cara sulit. Pilihan ada padamu. Mak Kapten tidak mau menyerah begitu saja. Jadi ia memberitahu Ike bahwa tidak ada dari pilihan itu yang cocok untuknya saat ia melompat maju untuk serangan putus asa. Tapi Ike tidak terkejut sama sekali karena ia sudah menduga harus melakukannya dengan cara sulit. Ia dengan cepat melantunkan mantra jarak dekat yang mengenai Kapten Ksatria dan melumpuhkannya. Ike secara resmi telah memenangkan perang ini, tetapi ketika pemimpin Orcei datang ke ruangan untuk memberi selamat atas kemenangannya, dan sementara hal yang normal dilakukan oleh Komandan Iblis pada saat ini adalah mengeksekusi semua anggota tentara yang masih hidup. Tapi, Ike memiliki rencana lain saat ia menginstruksikan pemimpin Orcs untuk memberikan pertolongan pertama kepada Komandan Ksatria serta manusia manapun yang menyerah. Ike sedang diawasi oleh seorang penyihir melalui bola kristalnya, dan dia terkejut bahwa Ike berhasil merebut Kastil Arsenal hanya dengan satu brigade dan seminggu persiapan. Jadi dia tertarik dengan potensi yang ditunjukkan oleh Ike. Kembali di kastil, Ike menciptakan penghalang di sekelilingnya agar tidak diawasi lebih lanjut. Dan begitu akhirnya ia memiliki sedikit privasi. Ia berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia merasa bersalah karena menyakiti begitu banyak orang meskipun itu perlu untuk memenangkan pertempuran. Ia tidak akan pernah benar-benar terbiasa dengan pertumpahan darah yang terkait dengan perang. Karena meskipun itu seharusnya menjadi sifat kedua bagi seorang iblis, Ike hanyalah manusia yang menyamar. Guru Ike Romberg adalah seorang penyihir hebat, tetapi dia juga tahu banyak tentang dunia dan peradaban maju di dunia ini. Ike adalah seorang penyihir hebat, tetapi dia juga tahu banyak tentang dunia dan peradaban maju di dunia ini. Dia juga tahu banyak tentang dunia yang pernah ada. Suatu hari, Romberg menemukan Ike saat masih bayi dan memutuskan untuk membawanya hanya untuk bersenang-senang. Dan selama bertahun-tahun Ike bersama Romberg, dia diajarkan semua sihir dan pengetahuan yang dimiliki Romberg. Namun, keinginan terakhir Romberg sebelum dia meninggal karena usia tua adalah agar Ike tidak pernah memberitahu siapapun tentang peradaban kuno, karena orang-orang akan membawa bencana jika mereka mengetahuinya. Ada satu hal lagi yang diminta Romberg darinya, yaitu agar Ike tidak pernah membiarkan dirinya terlihat tanpa jubah atau topengnya. Karena jika dia pernah diketahui sebagai manusia, Raja Iblis tidak akan mengampuninya. Sejak hari itu, Ike tidak pernah melepas topengnya, dan bahkan sekarang dia hanya bisa melepasnya karena penghalang kuat yang dia dirikan di sekitar ruangan. Dengan penghalang itu, ia mencegah siapapun masuk ke dalam ruangan tanpa izinnya, tetapi sayangnya, itu tidak berlaku untuk orang-orang yang sudah berada di dalam ruangan. Ike melihat ke bawah dan melihat pelayan yang bersembunyi di bawah meja, dan dia memohon agar tidak dibunuh karena dia tidak akan memberitahu siapapun tentang rahasianya. Tetapi kemudian dia secara tidak sengaja membenturkan kepalanya ke meja dan jatuh. Ike memeriksanya,
dan dia tampaknya masih hidup. Tetapi dia sangat berharap dia tidak karena dia berhasil merahasiakan identitasnya selama lebih dari 20 tahun pada saat ini. Jadi, mengapa orang pertama yang mengetahui rahasianya harus seorang pelayan yang ceroboh? Tepat saat itu, pemimpin Orsi mengetuk pintu karena dia ingin berbicara dengan Ike, jadi dia harus menangani masalah pelayan itu nanti. Di luar, pemimpin Orsi memberitahu Ike bahwa mereka berhasil merebut kastil dengan sukses. Tetapi dia merasa aneh bahwa Ike membiarkan begitu banyak manusia hidup. Ike mengatakan kepadanya bahwa itu bukan masalah karena Raja Iblis baru tidak terlalu peduli dengan jumlah pembunuhanmu selama kamu menyelesaikan tugasnya. Orce itu mulai berteriak pada mereka karena berani berbicara langsung dengan Ike yang agung, tapi Ike mengatakan tidak apa-apa dan meminta kepala desa untuk berbicara. Kepala desa telah menerima bahwa desa sekarang berada di bawah kendali pasukan iblis. Jadi dia ingin tahu berapa banyak pajak yang harus mereka bayar kepada Raja Iblis. Ike memberitahu mereka bahwa mereka bisa membayar jumlah normal yang biasa mereka bayar. Tetapi dia membuatnya jelas bahwa jika ada dari mereka yang pernah melawan Raja Iblis dengan alasan apapun, maka tidak akan ada ampun bagi mereka. Saat itu, Ike menyadari ada sesuatu yang salah, dan beberapa saat kemudian, dia dipindahkan ke sebuah ruangan gelap dengan monster raksasa berdiri di belakangnya dengan niat jahat. Ike melompat untuk menghindari serangan yang datang. Dan sepertinya ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi, karena Ike mengeluh kepada penyihir bahwa dia telah memintanya untuk tidak memanggilnya secara tiba-tiba seperti ini. Karena dia sudah ada di sini, Ike memutuskan untuk mengalahkan monster itu dengan menggunakan tongkatnya untuk melantunkan mantra kuat, dan dia menghancurkan golem itu dengan sekali pukul. Penyihir itu terkesan dengan kemampuan Ike, karena dia sangat yakin dengan kekuatan golem itu, dan kita akhirnya mengetahui bahwa namanya adalah Zefiro. Dia adalah atasan langsung Ike di pasukan iblis, dan juga satu-satunya iblis yang tahu bahwa dia sebenarnya manusia. Ike memintanya untuk mengirim utusan lain kali jika dia ingin berbicara dengannya. Tetapi dia merasa terhibur dengan menangnya tanpa persiapan melalui teleportasi. Ike menerima bahwa dia harus terus berurusan dengan kejahilan Zefiro, jadi dia bertanya apakah dia memanggilnya di sini karena pertempuran dengan Arsonim. Dia memberitahunya bahwa itu bukan alasan dia memanggilnya, karena familiar-familiarnya tidak bisa memberitahunya semua yang perlu dia ketahui tentang pertempuran itu. Dia sangat senang dengan bagaimana Ike mengambil alih kota dan bagaimana dia memilih untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kemudian Ike bertanya-tanya mengapa dia repot-repot memanggilnya sama sekali. Jadi Zefiro memberitahunya bahwa Raja Iblis Dairokuten ingin bertemu dengannya secara pribadi. Ike terkejut mendengar ini, karena dia akan menjadi komandan brigade pertama yang pernah diberi kehormatan bertemu dengannya. Tetapi Ike masih bertanya-tanya mengapa Dairokuten ingin bertemu dengannya. Zefiro menganggap itu pasti karena prestasi mengesankan Ike yang berhasil merebut Arsonim dalam waktu hanya 1 minggu, jadi dia akan membawanya ke kastil Raja Iblis sekarang. Ike tidak mengira harus pergi segera, tetapi dia meletakkan tangannya di bahu Zefiro dan dia mentransportasi mereka berdua. Sementara itu, di dalam kastil, pelayan itu akhirnya sadar. Dia bangun dan menemukan bahwa dia masih terperangkap di dalam penghalang Ike. Dia tahu tidak ada cara untuk melewati penghalang seperti ini. Jadi dia melihat-lihat ruangan dan menemukan sepiring makanan bersama dengan catatan yang ditinggalkan oleh Ike. Dia menulis agar dia memakan makanan itu dan menunggunya kembali. Jadi pelayan itu melakukan hal itu dan makanan itu begitu lezat sehingga dia akhirnya melahap habis piringnya. Pada saat yang sama, Ike dan Zefiro baru saja tiba di kastil Raja Iblis, dan miasma kuat yang mengelilingi kastil sedikit mempengaruhi Ike karena dia adalah manusia. Tetapi dia berusaha keras dan terus berjalan menuju kastil. Di gerbang, ada penjaga yang menunggu Ike keluar dari kastil. Tetapi dia tidak keluar. Ike bertanya kepada Zefiro apakah para penjaga memeriksa setiap orang yang datang ke kastil, dan dia memberitahunya bahwa mereka yang memeriksa setiap orang yang datang ke sini. Ike sekarang khawatir karena identitasnya akan ditemukan segera setelah penjaga membuatnya melepas topengnya. Tetapi Zefiro memberitahunya bahwa dia akan menangani hal ini. Dia menggunakan sebagian sihirnya untuk mengelilingi Ike dengan aura yang menakutkan, dan begitu dia mencapai para penjaga, mereka tidak memiliki apa-apa selain rasa hormat untuk kekuatannya.
Mereka tahu Ike adalah cucu Romberg. Dan dengan pelatihan dari penyihir hebat seperti itu, tidak heran bagi mereka bahwa Ike begitu kuat. Ike dan Cefiro diizinkan masuk ke kastil tanpa pertanyaan lebih lanjut. Dan setelah berjalan beberapa saat, Ike bertanya berapa lama lagi sebelum mereka mencapai ruang audiensi. Tetapi Cefiro mengatakan bahwa mereka hampir sampai, meskipun Ike benar-benar berharap bisa terbang seperti Cefiro dalam situasi seperti ini. Dia selalu iri dengan sihir terbang Cefiro, dan meskipun dia bisa menggunakan mantra itu, dia tidak memiliki kendali sebanyak Cefiro. Jadi yang paling bisa dia lakukan adalah melompat sangat tinggi dengannya. Akhirnya mereka mencapai ruang audiensi. Jadi Cefiro memberitahu Ike untuk menunggu di luar sementara dia berbicara dengan Raja Iblis. Cefiro sekarang siap, tapi dia masuk ke dalam, dan Ike berpikir tentang bagaimana Raja Iblis saat ini, Dairokuten, berhasil membalikan keadaan perang dan memberikan keunggulan kepada Iblis hanya dengan berpartisipasi dalam satu pertempuran. Dia adalah iblis terkuat, dan rumor menyebutnya sebagai raja yang kejam dan dingin. Jadi dia mungkin akan membunuh siapapun yang tidak dia sukai. Di sisi lain, dia juga dikenal sebagai seseorang yang bisa mengenali bakat meskipun memiliki kelemahan apapun. Pendekatan barunya dalam menjalankan pasukan merevolusi pasukan iblis, karena iblis secara alami lahir dengan naluri untuk bertarung di antara mereka sendiri pada ketidaknyamanan sekecil apapun. Dairokuten yang mencapai semua itu selama masa jabatannya sebagai Raja Iblis, dan sekarang, Ike harus menemuinya. Ike mendengar Cefiro memanggilnya untuk masuk, jadi dia berjalan ke ruang takhta, dan saat dia menyapa Raja Iblis, dia terkejut menemukan bahwa Raja Iblis sebenarnya adalah seorang gadis. Dairokuten memuji Ike atas kemampuannya merebut Arsonim hanya dalam 1 minggu, dan dia berterima kasih atas kata-kata baiknya, tetapi dia tidak berpikir dia pantas mendapatkan pujian sebanyak itu. Namun Dairokuten merasa kerendahan hati Ike cukup aneh, karena itu mengingatkannya pada bagaimana seorang manusia akan bertindak. Dan Ike segera menyadari bahwa kerendahan hatinya mungkin mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Beruntung, Cefiro menutupinya, dan menjelaskan bahwa Ike dibesarkan oleh penyihir hebat Romberg, dan Romberg dikenal sangat rendah hati. Jadi itu menjelaskan dari mana Ike belajar kerendahan hati. Dia juga berpikir bahwa Ike mungkin lebih pintar daripada yang dia pikirkan pada awalnya. Dan karena itu memilih untuk tidak membunuh manusia setelah dia menaklukkan Arsonim. Tapi saat ini, Ike agak menyesal karena tidak membunuh manusia seperti yang dilakukan iblis biasa. Karena itu sekarang menarik perhatian yang tidak diinginkan kepadanya. Dia meminta izin untuk berbicara dan menjelaskan bahwa Ike adalah Raja Iblis, dan Ike adalah Raja Iblis, dan Ike adalah Raja Iblis. Ike menjelaskan kepada Dairokuten bahwa dia menyelamatkan manusia karena meskipun mereka mungkin takut pada teror, mereka tidak akan patuh dalam waktu lama. Jadi dia merasa lebih baik menghindari membunuh mereka sebanyak mungkin sehingga mereka bisa mempertahankan rasa normal dan tetap produktif. Dairokuten bertanya apakah itu juga pendapat yang dipegang oleh Romberg, dan Ike mengatakannya. Dia baru berbicara dengannya selama beberapa menit sekarang, tapi dia sudah bisa tahu bahwa Dairokuten pasti memiliki pengetahuan tentang peradaban kuno yang diceritakan Romberg kepada Ike, dan dia menggunakan pengetahuan itu untuk membentuk pasukan iblis menjadi seperti sekarang. Dairokuten berteleportasi dari takhtanya dan mendarat di depan Ike, mengatakan bahwa dia benar-benar berbeda dari kebanyakan iblis, tapi lain kali mereka bertemu, dia ingin melihat bagaimana wajahnya di balik topeng itu. Dia kemudian berteleportasi di belakangnya dan mengatakan bahwa dia mengharapkan melihat hasil yang baik lagi darinya di masa depan. Dan begitu dia keluar dari ruangan, Ike ambruk karena gugup. Cefiro mengejeknya karena sangat gugup di depan Dairokuten. Tetapi meskipun dia mungkin seorang penyihir kuat, dia masih seorang pengecut. Yang membuatnya begitu gugup adalah kenyataan bahwa Dairokuten bisa melihat bahwa topeng itu bukan wajah aslinya. Tetapi setidaknya, dia belum tahu bahwa dia adalah manusia. Cefiro adalah seorang Raja Iblis, dan Ike adalah seorang Raja Iblis. Cefiro juga menyebutkan bahwa ia mendapat hadiah dari Dairokuten atas prestasinya, meskipun dia tidak benar-benar mengklasifikasikannya sebagai hadiah. Beberapa saat kemudian, Ike melakukan teleportasi kembali ke Arsonim untuk memeriksa pelayan rumahnya, dan ia melihat bahwa Sadi telah memakan semua makanan yang ia tinggalkan untuknya. Jadi ia melihat-lihat dan menemukannya tidur di belakang meja. Dia membangunkannya,
Dan segera setelah Sadie menyadari bahwa Ike kembali, ia mulai memohon agar hidupnya diselamatkan dan meminta Ike untuk tidak menyakitinya. Ike meminta dia untuk tenang karena dia tidak berencana untuk membunuhnya. Tetapi pertama-tama dia ingin tahu apa namanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia dipanggil 13 karena budak di sini hanya dirujuk dengan nomor mereka. Tetapi ibunya dulu memanggilnya Sadie. Ike memberitahu Sadie bahwa dia tidak bisa membiarkannya pergi sekarang karena dia tahu dia manusia. Tetapi dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengatakan satu kata pun tentang identitas aslinya kepada siapapun. Ike percaya bahwa dia akan tetap merahasiakan rahasia itu. Tetapi untuk memastikan dia tidak membiarkan rahasia itu bocor, dia memberitahunya bahwa dia harus melayani sebagai pelayan rumahnya mulai sekarang. Sadie lebih dari senang menjadi pelayannya, jika itu berarti dia bisa tetap hidup. Jadi itu sudah ditetapkan. Keesokan harinya, Ike resmi dinobatkan sebagai penguasa sebuah tempat bernama Avelias. Dan beberapa hari sebelumnya, Seviro telah memberitahunya bahwa ini adalah hadiah yang disiapkan Dairokuten untuknya. Ini adalah kota di garis depan, jadi tugas Ike adalah membangun kembali kota dan membawa 2 kali lipat pendapatan pajaknya. Ike tidak terlalu menyukainya, terutama karena Seviro yang menaklukkan kota itu, dan dia benar-benar menghancurkan semua dindingnya, meninggalkannya tanpa perlindungan. Karena mereka berada di garis depan, mereka perlu memiliki tembok kota siap jika pasukan manusia menyerang. Siap. Tetapi ketika Ike bertanya kepada Jiron berapa lama untuk membangun kembali, dia mengatakan akan menjadi 6 bulan yang terbaik. 6 bulan adalah waktu yang terlalu lama bagi kota untuk tidak memiliki tembok kota, jadi Ike siap melakukan apapun yang diperlukan. Jiron belum pernah melihat manusia dan iblis bekerja sama seperti ini. Dan Ike bahkan mencetuskan ide untuk memiliki shift hanya selama 8 jam, sehingga perbaikan tembok dapat terus berlanjut 24 jam sehari. Dan dia juga membayar buruh dengan upah yang layak untuk menjaga moral mereka tetap tinggi. Jadi, Jiron yakin bahwa Ike adalah aset terbesar pasukan iblis, dan dia pasti akan menjadi Raja Iblis berikutnya. Perang antara manusia dan iblis terus berlanjut, dan saat ini iblis memiliki keunggulan sehingga Dairokuten cukup puas. Namun, laporan mereka menunjukkan bahwa manusia sedang melakukan aliansi dengan kerajaan tetangga, dan jika mereka melakukannya, itu bisa membalikkan keadaan perang. Jadi Dairokuten memutuskan untuk mempercayakan kesuksesan serangan mereka kepada Ike. Sementara itu, di kerajaan manusia, ksatria yang dikenal sebagai White Rose, Alistair telah dipanggil untuk membantu kerajaan dalam merebut kembali Avelias, karena mereka tidak bisa kehilangan benteng lain. Jiron adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan Ike adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Setelah tugasnya diberikan, dia pergi untuk memenuhinya. Dan pada saat yang sama, Ike dan Sadie berada di kerajaan dalam misi juga. Tetapi Sadie telah sedikit terganggu oleh permainan penipu. Laki-laki itu mengatakan bahwa semua yang dia butuhkan untuk dilakukan adalah menebak di mana bola berada. Dan jika dia benar, maka dia akan menggandakan jumlah uang yang dia pertaruhkan. Sadie membuat pilihannya. Jadi laki-laki itu memintanya untuk menempatkan taruhannya. Tetapi sayangnya, Sadie tidak memiliki uang untuk bertaruh karena Ike tidak percaya padanya dengan keuangan. Para penipu marah bahwa dia membuang-buang waktu mereka seperti ini, tetapi kemudian dia mengambil uang dari sisi lain. Sadie adalah satu-satunya orang yang bisa membayar mereka jika dia kalah. Tepat pada saat itu, semua cangkir mulai mengambang di udara, dan ternyata bola tidak pernah berada di bawah salah satunya untuk memulai, sehingga semua orang lain yang kehilangan uang kepada laki-laki itu menjadi marah dan mengancamnya untuk mendapatkan uang mereka kembali. Di tengah kegemparan itu, Ike menarik Sadie menjauh dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh meninggalkan sisinya sebagai pembantunya. Jadi dia meminta maaf, tapi dia hanya begitu penasaran. Saat itu dia menyadari bahwa Ike mengenakan pakaian baru. Jadi Ike menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan misi untuk mengintai musuh. Karena dia tidak bisa datang ke sini dengan menyamar sebagai iblis, mereka mulai berjalan-jalan melintasi kota. Dan saat melakukannya, mereka melihat sebuah peleton tentara berjalan di jalanan. Dan itu semua yang dibutuhkan Ike untuk mengkonfirmasi bahwa kerajaan memang sedang membentuk aliansi. Aliansi seperti ini sudah terbentuk 3 kali di masa lalu, dan setiap kali itu mengakibatkan kekalahan Raja Iblis dan pasukan mereka terdorong kembali ke dalam istana.
Sadie khawatir pasukan iblis bisa kalah lagi karena aliansi ini, tetapi Ike mengharapkan dia berharap pasukan iblis akan jatuh karena dia hampir pasti menjadi tahanan saat ini. Sadie menjelaskan bahwa karena ibunya adalah budak di masyarakat manusia, dia tidak akan pernah dianggap sebagai apapun selain budak dan mungkin akan berakhir seperti anak-anak miskin di sana. Dalam hal ini, Ike berkata kepada Sadie bahwa dia tidak perlu khawatir karena pasukan iblis saat ini adalah yang terkuat dan paling bijaksana yang pernah ada. Jadi mereka tidak akan kalah begitu saja. Mereka terus berjalan-jalan di jalan ketika Ike mendengar seseorang berteriak agar mereka berhenti. Jadi dia berbalik dan menemukan bahwa itu adalah penipu yang mencoba menghadapinya. Kesal bahwa Ike mengacaukan skemanya yang bagus, penipu itu membawa orang besar untuk merampok Ike sebagai pembalasan atas apa yang dilakukannya. Ike melihat sekitar dan melihat tidak ada orang di dekatnya. Jadi dia memutuskan akan baik-baik saja untuk mengajarkan sedikit pelajaran kepada penipu itu. Dalam sekejap, Ike melemparkan mantra untuk membekukan kaki orang besar itu di tempat dan mengikuti dengan beberapa tusukan es yang ditujukan ke penipu. Penipu itu menuntut agar Ike menghilangkan esnya agar dia bisa melanjutkan merampoknya. Tetapi Ike hanya menusuknya di bahu untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut untuk melukainya jika dia tidak patuh. Akhirnya pria itu memahami situasi yang dia hadapi dan setuju untuk memberitahu Ike apapun yang ingin dia ketahui. Jadi Ike bertanya kepadanya apa semua tentara di kota itu untuk, karena mereka semua sepertinya sedang terburu-buru. Pria itu awalnya mengatakan dia tidak tahu apa-apa, tetapi Ike mengancam akan segera membunuhnya. Jadi dia memberikan beberapa informasi tentang aliansi dan bagaimana tentara Rosaria bersemangat untuk mendapatkan nilai perang bagi diri mereka sendiri sebelum aliansi terlibat. Ike dapat memahami mengapa mereka ingin melakukannya, karena jumlah pembunuhan yang lebih tinggi secara otomatis mendapatkan lebih banyak penghargaan dalam pertemuan strategi apapun yang diadakan. Namun, jika mereka gagal dalam misi mereka, itu akan menempatkan Rosaria dalam posisi yang mengerikan. Ike bertanya di mana mereka akan meluncurkan serangan mereka, jadi penipu memberitahunya bahwa hanya ada satu lokasi yang mungkin mereka tuju saat ini, dan itu akan menjadi Avalia. Berdasarkan laporan, Avalia saat ini memiliki lubang besar di temboknya, sehingga dapat dipastikan pertahanannya buruk. Ike sekarang memiliki pemahaman yang baik tentang situasi yang ada, dan karena penipu memberinya beberapa informasi berguna, dia meninggalkannya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak pernah mengatakan dia akan menghilangkan esnya. Setelah mereka kembali ke kantor Ike, dia duduk di mejanya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, dan Sadie membawakan teh untuk membantunya rileks. Gadis iblis itu memasuki ruangan dan menuntut tahu di mana Ike telah berada selama beberapa jam terakhir, karena dia sangat khawatir tentangnya. Ike dengan tenang menjelaskan bahwa dia sibuk mengintai kerajaan Rosaria, tetapi jawaban yang masuk akal itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Jadi dia mulai menyerang Sadie dan bertanya mengapa Ike memiliki manusia di sampingnya. Sadie memperkenalkan dirinya sebagai pelayan Ike, tetapi gadis itu mengabaikannya dan dengan santai menyebut Sadie sebagai jalang jelek. Setelah itu, dia menawarkan diri untuk menjadi pelayan Ike. Sadie kesal pada titik ini. Jadi dia mengatakan kepada gadis itu untuk melepaskan tangannya dari Ike, karena dia terlalu lelah untuk berurusan dengannya. Ini memulai argumen panjang antara keduanya, dengan keduanya saling menuduh mencoba merayu Ike, dan Ike cukup cerdas untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Sementara itu, pasukan Rosaria telah berkumpul di luar Valeus dan bersiap-siap untuk menyerang. Mereka merasa aneh karena hampir tidak ada penjaga di dinding, tetapi mereka menganggap ini mungkin disebabkan oleh kekurangan personel untuk secara efektif mempertahankan benteng mereka. Mereka segera memberitahu Alistair bahwa mereka telah menyelesaikan persiapan untuk serangan dan siap menembak atas perintahnya. Jadi Alistair memberikan perintah untuk menembak. Namun begitu dia melakukannya, beberapa prajurit tengkorak muncul dari tanah dan menyergap pasukan Alistair. Para prajurit siap mempertahankan perlengkapan pengepungan mereka, menganggap tengkorak-tengkorak ini tidak akan menjadi lawan yang sebanding bagi mereka. Tetapi tiba-tiba salah satu prajurit ditembak dari arah yang tidak terduga. Dan semuanya menjadi buruk bagi manusia-manusia itu setelah itu. Alistair melihat bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk memenangkan pertempuran ini lagi, jadi dia memerintahkan penarikan segera.
Ike dan Jiron menyaksikan semua ini dari atas tembok, dan mereka memuji keputusan cerdas Alistair untuk mundur. Mereka kemudian memberikan perintah kepada Alistair untuk mempertahankan perlengkapan pengepungan, karena tengkorak-tengkorak semata-mata seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Alistair kemudian memberi perintah kepada Jiron untuk mempertahankan perlengkapan itu dari atas tembok. Dan mereka memuji Alistair untuk keputusan cerdasnya untuk mundur. Meskipun satu-satunya alasan mereka bisa menang adalah karena misi pengintaian Ike sebelumnya. Namun saat mereka tidak memperhatikan, seorang pembunuh telah berhasil menyelinap di belakang Ike dan menembakkan panah langsung ke punggung Ike, menyebabkannya jatuh ke tanah dan pingsan. Sementara itu, jenderal baru saja diberitahu bahwa Alistair terpaksa mundur dari pertempuran karena keadaan yang tak terduga. Prajurit mencoba menjelaskan bahwa pasukan iblis telah menyiapkan penyergapan sebelum kedatangan mereka, tetapi jenderal tidak mau mendengarnya dan memerintahkan Alistair untuk dipenjara karena kalah. Prajurit menyadari itu tindakan bodoh. Jadi dia mencoba menjelaskan bahwa Alistair adalah salah satu komandan terbaik di kerajaan itu, dan dia mengatakan ingin menjebloskannya ke dalam penjara karena satu kekalahan. Itu hanya akan merusak moral para prajurit dan mempengaruhi pertempuran masa depan mereka secara negatif. Tetapi jenderal tidak peduli dan bersikeras bahwa Alistair harus dihukum karena gagal dalam misi yang dia kirimkan. Kembali di Avalius, Ike terbangun di tempat tidur setelah sembuh dari luka-lukanya. Tetapi dia menemukan Sephiroth tidur di sampingnya. Jadi dia punya banyak pertanyaan untuk diajukan. Pertama-tama, dia ingin tahu mengapa Sephiroth ada di tempat tidurnya. Tetapi dia menghindari pertanyaan itu dan mengatakan menyelamatkan nyawanya. Tetapi dia membuat situasi terdengar sangat mencurigakan. Akhirnya, Ike berhasil meyakinkannya untuk serius dan menceritakan apa yang terjadi karena dia tidak ingat bagaimana dia bisa berakhir seperti ini. Jadi Sephiroth memberitahu Ike bahwa dia menyembuhkannya setelah dia ditembak dengan panah di punggungnya. Itu luka yang sangat parah, tetapi berkat penyembuhannya sekarang seharusnya tidak ada bekas luka lagi. Selanjutnya, Sephiroth menyebutkan bahwa laporan menunjukkan tidak ada satupun manusia yang tewas selama serangan itu. Dia tahu Ike enggan membunuh orang ketika tidak perlu. Tetapi dia mungkin mendapat kecurigaan dari Raja Iblis lagi jika dia terus bertindak seperti ini. Ike mengerti argumen Sephiroth bahwa dia mencoba mencari cara agar manusia dan iblis bisa hidup bersama tanpa perlu bertempur. Jadi membunuh tanpa alasan hanya akan mengacaukan rencananya. Sephiroth menghormati dedikasi Ike untuk mencari perdamaian antara ras, jadi dia menepis topik itu untuk saat ini dan meminta Ike untuk tetap di sini dan istirahat karena pada dasarnya dia masih manusia. Setelah Sephiroth pergi, Ike melihat panah yang digunakan untuk menembaknya. Berdasarkan apa yang dikatakan kepadanya, dia ditembak dari belakang. Artinya seseorang harus menyusup ke dalam kastil untuk mencapainya. Atau apakah itu pengkhianatan dari seseorang yang dekat dengannya? Tepat pada saat itu, Ike mendengar ketukan di pintu. Jadi dia mengenakan topeng tengkoraknya kembali tepat ketika Sadie dan Lilith masuk untuk memeriksa keadaannya. Mereka berdua khawatir tentang Ike, tetapi mereka juga masih bertengkar tentang siapa dari mereka yang boleh merayu Ike. Jadi Lilith meminta Sadie untuk menjaga jarak darinya saat dia menggelayutkan diri di lengan Ike. Namun, Sadie juga ingin mendekati Ike, jadi keduanya terlibat dalam pertengkaran lain. Tetapi untungnya, Jaren datang menyelamatkan dan dengan cepat menarik Lilith sebelum mengusirnya keluar dari ruangan dan mengunci pintu. Lilith mulai mengetuk pintu dan meminta untuk masuk. Tetapi Jaren tahu bahwa dia sangat mengganggu Ike, jadi dia tidak membiarkannya masuk. Ike berterima kasih atas bantuan Jaren dan meminta satu kebaikan lagi karena dia ingin tahu di mana Alistair saat ini berada. Jaren berjanji untuk mencari tahu. Jadi setelah beberapa jam penelitian, Ike diberitahu bahwa Alistair telah dipenjarakan karena kegagalannya merebut kembali Avalios. Ini seharusnya menjadi misi yang sederhana dan diam-diam untuk bertemu dengan Alistair, tetapi sayangnya Lilith mengikutinya ke sini dan mulai-mulai memperingatkan Ike bahwa manusia bisa sangat kejam kadang-kadang, jadi tidak aman untuk datang ke sini secara langsung. Ike berpikir dia akan baik-baik saja karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan langsung kepada Alistair. Tetapi dia juga tidak ingat meminta Lilith datang bersamanya. Lilith mengatakan itu akan lebih menarik jika mereka berdua bersama-sama, dan setelah mereka selesai dengan misi,
mereka bisa bersenang-senang sepuasnya. Selain itu, Sadie pernah ikut dengannya dalam misi terakhirnya, jadi hanya adil jika dia ikut dengannya kali ini. Ike tidak ingin bertengkar tentang hal itu, jadi dia membiarkan Lilith ikut kali ini. Tetapi dia perlu untuk bisa mengikuti langkahnya. Akhirnya, mereka sampai di gerbang depan penjara, dan tidak terlihat seperti tempat yang terlalu dijaga dengan baik. Jadi Lilith percaya dia mungkin bisa masuk sendiri dengan cara yang cukup keras. Ike menghentikannya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menciptakan keributan. Jadi sebagai gantinya, dia ingin mereka masuk dan keluar secepat dan seaman mungkin. Namun, Lilith sudah menjatuhkan penjaga-penjaga itu pada saat dia selesai berbicara. Mereka masuk ke dalam, dan tempatnya lebih besar dari yang dibayangkan Ike. Jadi mungkin akan memakan waktu bagi dia untuk menemukan sel Alistair. Namun, Lilith punya ide lebih baik dan hanya memukuli sipir penjara untuk membuatnya menyerah dengan kunci-kunci dan memberitahunya di mana Alistair ditahan. Sel Alistair berada di ruang bawah tanah ruang sipir penjara, dan Alistair ternyata tak berada di lantai atas. Tetapi saat Ike dan Lilith hendak naik, sisa penjaga-penjaga muncul karena semua teriakan yang mereka dengar dari sipir penjara sebelumnya. Lilith meminta Ike untuk melanjutkan tanpanya, sementara dia menangani penjaga-penjaga. Tetapi sebelum Ike pergi, dia mengingatkannya bahwa dia tidak ingin ada pertumpahan darah yang tidak perlu. Lilith berjanji tidak akan membunuh siapapun. Tetapi saat Ike pergi, dia mendengar penjaga-penjaga berteriak kesakitan dengan beberapa tulang patah. Dia mengabaikannya untuk saat ini dan berjalan menaiki tangga sampai dia tiba di apa yang seharusnya menjadi sel penjara Alistair. No, itu sepenuhnya kosong. Ike menyelamatkan Alistair sebelum dia jatuh ke tanah seperti orang terakhir. Alistair bahkan lebih bingung daripada sebelumnya karena tidak masuk akal bagi seorang iblis untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi Ike mengabaikannya dan memperkenalkan dirinya dengan benar kali ini. Dia mengatakan bahwa dia adalah komandan dari pasukan ketujuh Tuan Iblis, dan Alistair menyadari bahwa dia pasti adalah jenderal yang mempertahankan Aphelios dari pasukan Beck. Ike menggunakan fakta bahwa dia adalah seorang komandan iblis sebagai bukti bahwa dia tidak mungkin menjadi manusia, karena tentara iblis tidak akan pernah cukup bodoh untuk membiarkan seorang manusia menjadi perwira tinggi dalam tentara. Alistair sekarang percaya bahwa Ike adalah seorang iblis. Jadi Ike mengulang pertanyaannya dan bertanya kepada Alistair apakah dia yang mengirim pembunuh, tetapi dia keras kepala menolak untuk memberitahunya apapun. Dia adalah seorang ksatria bangga dari kerajaan, jadi dia lebih memilih mati daripada memberikan informasi yang bisa berguna bagi musuh. Ike menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan jawaban yang dia cari, jadi dia mendekati Alistair dan mulai menggunakan sihir membaca pikiran padanya. Saat dia sedang melakukan ini, Lilith masuk untuk memeriksanya, dan dia marah karena Ike menggoda seorang wanita manusia saat dia dalam bahaya untuk dibunuh. Dia mencoba membuat Ike memeluknya sebagai gantinya, tetapi Ike sudah mendapatkan semua informasi yang dia perlukan dari pikiran Alistair, jadi dia mengatakan akan pergi sekarang. Saat mereka berjalan keluar, Alistair memanggil dan bertanya, mengapa Ike repot-repot untuk merusak penjara jika dia hanya akan pergi dengan damai? Jadi, Ike mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal, karena dia tahu Alistair tidak ada hubungannya dengan percobaan pembunuhan itu. Dan saat dia membaca pikirannya, dia melihat beberapa pikirannya. Jadi dia memberitahu Alistair bahwa dia tidak perlu merasa begitu buruk tentang kekalahan pertempuran untuk Avalia, karena penting bagi seorang komandan seperti dia untuk belajar dari kesalahannya dan terus maju. Setelah itu, dia mengatakan kepada Lilith untuk bersiap-siap agar mereka bisa pergi. Tetapi sebelum itu, dia menyarankan agar dia dan Ike pergi ke tempat yang pribadi dan bersenang-senang sedikit. Namun, Ike menolak dan segera membuka portal untuk menteleportasi mereka kembali ke istana. Dan setelah mereka pergi, Alistair dibiarkan dengan banyak pertanyaan tentang apa yang baru saja terjadi. Kembali di mansion, Ike disambut oleh Sadie saat dia kembali, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia punya hadiah untuknya. Dia penasaran untuk melihat apa itu, jadi dia mendekatinya dan Ike menuangkan sebuah tas beras ke tangannya. Sadie terkejut melihatnya, karena dia tidak pernah melihat beras sebelumnya, sehingga dia tidak tahu apa itu. Mendorong Ike untuk memberitahunya bahwa dia menemukannya di ibu kota-kota Lysis,
dan itu akan membantu meningkatkan produktivitas Avalias. Dia diperintahkan untuk menemukan cara untuk menggandakan penerimaan pajak untuk kota. Jadi sementara Avalias sudah menghasilkan banyak gandum, jika mereka beralih ke budidaya beras, dia akan dapat meningkatkan produktivitas seluruh kota. Sadie tidak tahu apa arti produktivitas itu, jadi Ike mengambil inisiatif untuk menjelaskan bahwa itu berarti mereka bisa menumbuhkan lebih banyak beras daripada gandum. Ini juga berarti bahwa mereka tidak akan memerlukan petani sebanyak untuk membantu dengan budidaya. Ini berarti bahwa orang-orang itu akan bebas untuk melakukan sesuatu yang lain dengan waktunya. Jadi secara keseluruhan, produktivitas Avalias akan perlahan-lahan meningkat dan akhirnya akan menjadi kaya. Ike bertanya apakah Sadie mengerti semua yang dia katakan, tetapi otaknya masih mencoba memproses arti produktivitas. Jadi pelajaran ekonomi Ike sama sekali tidak berguna. Dia menyederhanakannya dan mengatakan itu berarti orang-orang akan bisa makan banyak makanan dan dia akan bisa mendapatkan banyak uang pajak dalam proses. Akhirnya, Sadie memahami maksud Ike. Jadi untuk memulai semuanya, dia ingin Sadie mencoba memasak sesuatu dengan beras itu. Dia tidak pernah mencoba memasak beras sebelumnya, jadi dia bertanya kepada Ike apa yang seharusnya dia lakukan dengannya. Namun, ia tidak memiliki pengetahuan tentang beras sebelumnya karena belum pernah melihatnya. Sadie kaget ada hal-hal yang bahkan Ike tidak tahu, tapi dia masih bingung tentang apa yang seharusnya dilakukan dengan beras itu. Yang Ike tahu hanya bahwa saat memasak beras harus dimasak dari api kecil ke besar. Jadi dia mempercayakan Sadie untuk menemukan solusinya sementara dia menangani bisnis penting di kota. Beberapa menit kemudian, Ike memanggil Giron untuk mengumpulkan semua prajuritnya di halaman. Dan setelah itu, dia mulai memikirkan apa yang sudah diketahuinya. Panah yang digunakan dalam percobaan pembunuhan itu berasal dari pasukan Alistair. Tetapi dia membaca pikirannya dan dia tidak tahu apapun tentang percobaan pembunuhan, yang hanya bisa berarti satu hal. Seseorang menyerangnya dan mencoba membuatnya tampak seperti perbuatan Alistair. Dan meskipun dia tidak suka harus mencurigai prajuritnya, dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa kemungkinan ada mata-mata dan mereka ada di antara prajuritnya. Dia kemudian menggunakan sihir membaca pikiran untuk memindai pikiran semua orang yang telah berkumpul. Dan akhirnya, setelah memeriksa pikiran semua orang, dia menemukan seekor goblin yang panik dan berharap dia tidak tertangkap. Begitu kecurigaan Ike dikonfirmasi, dia langsung teleportasi tepat di depan goblin itu dan menuduhnya sebagai mata-mata. Beberapa saat kemudian, Ike pergi ke istana Cefiro untuk meminta beberapa saran, tetapi dia malah teleportasi saat Cefiro sedang mandi. Cefiro tidak tampak keberatan berada telanjang di depan Ike, tetapi Ike merasa tidak nyaman, jadi dia bilang dia akan menunggu di luar. Sebelum pergi, Cefiro bertanya padanya apakah dia memiliki pengkhianat di dalam pasukannya. Ini menarik perhatian Ike karena dia belum memberitahu siapapun tentang goblin mata-mata itu, jadi dia bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang hal itu. Cefiro bilang dia hanya menebak. Jadi Ike memberitahunya bahwa pengkhianat di balik semua itu adalah Jace, goblin satu mata. Cefiro tidak terkejut mendengar ini karena dia sudah curiga pada Jace sejak lama. Jadi saat Ike bertanya padanya apa yang seharusnya dia lakukan sekarang, dia bangun dari tempat tidur dan bilang mereka akan membuat Jace membayar harga pengkhianatannya. Sementara itu, kembali di Avalia, Jace diberitahu oleh bawahannya bahwa Ike baru saja bertemu dengan Cefiro. Dan dia tidak mengerti bagaimana Ike bisa pulih begitu cepat setelah mereka menembaknya. Cefiro bertanya kepada Ike apakah dia tahu sesuatu tentang goblin mata-mata, dan Ike bilang dia tidak. Tetapi ada berita buruk lainnya baginya saat seorang bawahan lainnya mengatakan bahwa mereka kehilangan kontak dengan mata-mata mereka di pasukan Ike. Jace tahu ini adalah berita buruk, karena kemungkinan besar berarti Ike sudah mengetahui rencananya. Jadi dia memutuskan bahwa dia akan mengumpulkan pasukannya dan menyerang Ike sebelum dia dihabisi. Namun untuk ketakutannya, dia segera diberitahu bahwa Ike sedang berada di jalan mencarinya. Jace keluar untuk bertemu dengan Ike, dan dia memainkan peran baik-baik saja, mengatakan bahwa Ike seharusnya memberitahunya jika dia akan mampir begitu tiba-tiba. Ike bilang dia hanya kebetulan berada di daerah ini, jadi dia ingin mengunjungi Jace seorang diri. Namun, Jace datang dengan seluruh skuadnya. Jadi Ike bertanya apakah dia berencana untuk memulai perang atau sesuatu.
Jace mengatakan kepada Ike bahwa ini adalah wilayahnya. Jadi Ike tidak punya urusan di sini pada awalnya. Dia juga menyebutkan bahwa Ike telah terluka beberapa waktu lalu. Jadi dia pasti benar-benar kehilangan keunggulannya sebagai seorang komandan jika dia membiarkan dirinya terkena panah begitu mudahnya. Ike setuju dengannya dan bilang dia memang ceroboh saat itu. Tapi dia tidak pernah menyangka akan dikhianati oleh seseorang dalam timnya. Jadi tidak mungkin baginya melihatnya datang. Karena Ike tahu Jace adalah pengkhianat, Jace berhenti berpura-pura baik dan bilang pada Ike bahwa dia ceroboh datang ke sini seorang diri karena seluruh pasukannya. Jace akan menghancurkannya sekarang. Ike senang mendengar bahwa Jace membawa seluruh pasukannya untuk menyerangnya. Karena ini berarti dia bisa meledakkan mereka semua sekaligus. Jace melihat ke langit, dan dia melihat beberapa mihir raksasa turun hujan di atas mereka. Ini adalah karya Chefiro dengan sihir penghancurannya yang dahsyat. Dia begitu menikmatinya sehingga dia lupa untuk memperingatkan Ike agar keluar dari radius ledakannya, meskipun dia yakin Ike akan baik-baik saja. Sementara itu, di bawah tanah, Ike benar-benar tidak baik-baik saja karena dia terpaksa bersembunyi di balik bangunan untuk menghindari terkena ledakan. Dia telah meminta Chefiro untuk membatasi kekuatan serangannya, sehingga mereka bisa membangun kembali bagian kota ini nanti. Tapi jelas dia mengabaikan permintaannya karena ini terlalu banyak kekuatan. Setelah hujan ledakan awal berakhir, Chefiro memulai fase kedua dari rencana mereka saat dia memerintahkan pasukannya dari kerangka untuk mulai membantai semua goblin yang berhasil bertahan hidup. Saat Jace menyaksikan orang-orangnya mati, Ike teleportasi di belakangnya dan menawarkan pilihan padanya. Dia bisa menyerah sekarang, atau dia bisa menyerah setelah semua orang mati. Ike adalah satu-satunya yang tahu apa yang harus dilakukan. Dan setelah melihat apa yang bisa dilakukan Ike, Jace masih dengan bodohnya memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh Ike. Ike menggunakan sihir angin untuk mengusir dua orang yang menyerangnya dari depan. Tetapi sementara dia melakukan itu, seorang goblin lain mencoba menusuknya dari belakang. Tetapi Ike telah menyiapkan perisai untuk melindungi dirinya, dan dia melanjutkan untuk menghabisi sisanya goblin dengan sihirnya. Sementara semua ini terjadi, Jace berusaha melarikan diri karena sebenarnya dia tidak peduli dengan prajuritnya pada awalnya. Namun sebelum dia bisa melarikan diri dengan mulus, dia terhalang oleh salah satu monster Chefiro, sehingga dia terpaksa menggunakan bom asap untuk mengalihkan perhatian dan menyelinap pergi ke gang. Dia menghilang melalui portal dan muncul di hutan, jadi dia yakin telah berhasil mengecoh Ike dan Chefiro. Tapi saat dia akan masuk ke jalan rahasia ini, sebuah bola api ditembakkan oleh Ike. Jace bertanya bagaimana Ike bisa menemukannya karena tidak ada yang tahu tentang jalan rahasia ini, kecuali dia sendiri. Jadi Ike menjelaskan bahwa dia telah melacak Jace dengan salah satu makhluk kepercayaannya sepanjang waktu ini. Dia kemudian meminta Jace untuk menyerah segera karena tidak mungkin bagi Jace untuk menang atau melarikan diri. Alih-alih menyerah, Jace memutuskan untuk menyerang Ike. Tetapi pukulannya terlalu lemah untuk menembus perisai sihir Ike. Jadi Ike meniupnya kembali. Jace kemudian diikat dengan ranting sihir dan digantung sehingga dia bisa melarikan diri. Dan disinilah Jace akhirnya mengakui kekalahan. Anda bisa melihat mengapa Raja Iblis menghormati Ike begitu tinggi. Dan dia pribadi menganggap Ike memiliki banyak bakat. Jadi dia memiliki proposal untuknya. Dia ingin Ike bergabung dengannya sehingga mereka bisa mengambil alih pasukan Raja Iblis dan mengembalikan segalanya seperti dulu. Dia mengeluh bahwa meskipun iblis secara alami merasakan kegembiraan dalam menundukkan dan membunuh manusia, dia telah melarang mereka dari membunuh manusia tanpa alasan yang baik. Dia juga mengeluh bahwa iblis-iblis itu sendiri tidak bisa. Ada banyak iblis yang tidak suka cara dia melakukan hal-hal, jadi Jace memperpanjang undangan kepada Ike untuk membantunya dalam menurunkannya karena dia tidak pantas menjadi Raja Iblis. Ike jelas menolak, jadi Jace mematahkan salah satu tangannya dan melemparkan pisau pada Ike. Dan Ike dengan mudah menghindarinya, tapi dia merasa tersinggung bahwa Jace benar-benar berpikir itu akan berhasil padanya. Ike mulai memeriksa Jace tentang siapa lagi yang merencanakan untuk menggulingkan Raja Iblis, tapi dia menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Chefiro segera muncul, dan dia siap untuk menyiksa Jace sebanyak yang diperlukan untuk mendapatkan informasi itu. Tapi Ike memohon padanya untuk membiarkannya mencoba mendapatkannya secara damai,
karena dia tidak ingin menyakiti siapapun secara berlebihan. Chefiro mengeluh bahwa metode Ike memakan waktu terlalu lama, jadi dia harus mengambil langkah drastis di sini. Tepat pada saat itu, Jace mulai berubah menjadi ungu dan menangis kesakitan, yang mengejutkan karena Chefiro bahkan belum melakukan apa-apa. Jadi itu hanya bisa berarti Jace diracun oleh iblis-iblis lain di kelompoknya untuk mencegahnya mengungkapkan rahasia mereka. Ike mencoba menggunakan sihir penawar, tapi racunnya terlalu kuat, jadi Jace akan mati lebih awal atau nanti. Sebelum dia mati, Chefiro bertanya kepadanya apakah dia masih bersedia untuk mati. Chefiro ingin melindungi identitas orang-orang yang meracuninya tanpa memikirkan kedua kali. Jadi Jace setuju untuk memberitahukan siapa pemimpin pemberontakan itu sehingga dia bisa membalas dendam untuknya. Setelah mereka mendapatkan informasi ini, Chefiro dan Ike pergi untuk bertemu dengan Dairokuten dan memberitahunya bahwa ada pemberontakan yang dipimpin oleh Komandan Divisi Ketiga, Bastio. Dan karena mereka menuduh Bastio melakukan pengkhianatan, Dairokuten ingin mendengar apa yang Bastio katakan untuk dirinya sendiri. Ini adalah akhir dari episode 3. Tentara Chefiro dan Ike pergi bertemu dengan Dairokuten untuk memberitahunya bahwa ada pemberontakan yang dipimpin oleh Komandan Divisi Ketiga, Bastio, dan karena mereka menuduh Bastio melakukan pengkhianatan, Dairokuten ingin mendengar apa yang Bastio katakan. Bastio mengklaim bahwa Chefiro dan Ike mencoba mencemarkannya, itulah sebabnya mereka membunuh Jace untuk membuatnya diam. Dia juga mengklaim bahwa Chefiro merencanakan untuk mencuri mayat ketiga darinya. Namun semua tuduhan tanpa dasar ini hanya membuat Chefiro marah. Dairokuten meminta Chefiro untuk tenang karena dia akan menangani situasi ini. Setelah itu dia memberitahu semua orang bahwa semakin besar kekuatan yang dimiliki seorang iblis, semakin haus kekuasaan mereka. Itulah ambisi yang membuat iblis menjadi seperti itu. Jadi dia tidak bisa dengan hati nurani yang baik menghukum seorang iblis yang berambisi mencari kekuasaan. Namun, dengan semua yang dikatakan itu, dia tidak bodoh. Dia sangat sadar bahwa Bastio berbohong sebesar-besarnya, jadi dia tidak akan terjebak dalam tuduhannya. Dan dia juga sadar bahwa Chefiro masih setia padanya. Namun tetap saja kesalahan Chefiro membuat Jace mengkhianati putranya. Karena dia harus menjaga loyalitas pasukannya, Chefiro menerima tanggung jawab dalam hal itu, sehingga menurut hukum iblis, Dairokuten seharusnya mengeliminasi keduanya. Namun, dia tidak melakukannya karena akan sia-sia kehilangan dua komandan inti pada saat yang bersamaan. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk mengadakan duel, dan siapapun yang menang akan diizinkan hidup. Beberapa saat kemudian, Chefiro bersiap-siap untuk duel dan penguasa iblis baru saja mengirimkan detail duel tersebut. Jadi dia memberitahu Ike bahwa dia akan bertarung dengan boneka. Sebagai bagian dari aturan, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi secara langsung. Begitu juga dengan Bastio. Mereka berdua akan mengendalikan 50 boneka, dan kemenangan akan dinyatakan ketika salah satu pihak mampu menghancurkan semua boneka musuh mereka. Itu terlihat agak rumit untuk sebuah duel karena Dairokuten sebenarnya bisa saja memerintahkan mereka untuk bertarung sampai mati. Tetapi Chefiro menganggap penguasa iblis ingin menguji kemampuan mereka sebagai komandan, meskipun itu membuat situasi ini menjadi tidak biasa. Ada satu hal lagi yang terlupakan oleh Chefiro. Dairokuten membuat ketentuan bagi para komandan untuk menunjuk pengganti untuk bertarung untuk mereka. Jadi dia memilih Ike untuk bertarung dalam duel dengan nyawanya dipertaruhkan. Ike adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Ike bertanya apakah dia yakin tidak ingin menangani duel ini sendiri. Tetapi Dairokuten mengatakan dia lebih mungkin menang dengan cara ini, karena duel ini adalah kontes keterampilan antara komandan. Dan dia percaya keterampilan Ike sebagai komandan jauh lebih unggul daripada miliknya. Meskipun dia masih jauh lebih kuat daripada Ike, tapi untuk saat ini, dia mempercayakan nyawanya pada Ike. Ike tidak suka dipaksa untuk bertarung demi kelangsungan hidup Chefiro, tetapi dia tidak punya pilihan sekarang, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Ike dibawa untuk melihat boneka-boneka yang akan dia komando, dan sesuai dengan apa yang dia dengar, boneka-boneka ini memiliki kekuatan yang sama. Mereka mengikuti perintah komandannya dengan tegas. Jadi faktor penentu satu-satunya dalam duel ini akan menjadi kemampuan kepemimpinan para komandan. Mereka juga diizinkan untuk melengkapi boneka-boneka dengan senjata, sesuai keinginan mereka. Tetapi Ike tidak yakin pedang-pedang itu cukup baik untuk memastikan kemenangannya.
Beberapa saat kemudian dia kembali ke kantornya, mencoba memikirkan formasi-formasi yang baik untuk boneka-boneka tersebut ketika Sadie datang dan menawarkan secangkir teh kepadanya. Karena dia ada di sini, Ike bertanya pada Sadie apa yang akan dia lakukan jika dia harus memenangkan pertarungan. Tetapi Sadie tidak punya ide karena dia tidak ingin bertarung sama sekali. Ike setuju bahwa menyelesaikan perselisihan tanpa pertarungan adalah cara terbaik. Tetapi terkadang lawan tidak akan puas kecuali ada pertarungan. Jadi secara hipotetis, dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Sadie dalam situasi tersebut. Sadie tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, tetapi jika dia harus memilih, maka dia akan memilih sapu sebagai senjata pilihannya. Ike mengatakan dia benar karena senjata terbaik adalah yang memungkinkan Anda tetap di luar jangkauan lawan sambil memberi Anda jarak untuk menyerang mereka. Demikian pula, pedang lebih baik daripada belati, tetapi busur lebih baik karena memungkinkan Anda menyerang dari jauh. Tentu saja Bastia juga akan tahu itu, jadi dia mungkin akan mencoba menerapkan taktik yang sama. Sadie menyebutkan bagaimana mantan majikannya dulu sering berbicara tentang betapa hebatnya Balestia dalam pertempuran, dan Ike berpikir itu mungkin ide yang bagus karena mereka dapat menembus baju besi dan lebih mudah digunakan dibandingkan busur, namun tidak akan berhasil baginya karena dia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada Balestia. Dia ingin melakukan hal yang besar seperti Oppenheimer, tetapi dia tidak memiliki bahan untuk itu. Jadi dia memilih yang terbaik berikutnya, senjata api. Sadie tidak pernah mendengar tentang senjata api sebelumnya, jadi dia bertanya apakah senjata itu kuat dan Ike meyakinkannya bahwa senjata api sangat kuat. Senjata ini memungkinkan Anda menyerang dari ratusan meter jauhnya tanpa lawan bisa membalas tembakan. Sadie berpikir itu terdengar menakjubkan, tetapi dia bertanya apakah Ike benar-benar mampu membuat sesuatu seperti itu. Mungkin dia tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi dia sudah punya rencana untuk itu. Dia mengatakan Sefiro adalah alkemis yang luar biasa, jadi dia yakin dia akan bisa membuat beberapa senjata api dengan cepat. Namun ketika dia pergi untuk bertanya, Sefiro dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia memang pandai membuat barang, tetapi dia tidak bisa membuat sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ike mencoba menjelaskan bahwa itu hanya tabung besi dengan bubuk mesiu untuk meluncurkan peluru, tetapi Sefiro mengabaikannya dan malah mengajak Ike untuk bergabung dengannya berenang. Sementara itu, Basteo baru saja diberitahu bahwa Ike akan menggantikan posisi Sefiro sebagai komandan, dan sementara bawahannya berasumsi bahwa Sefiro pasti takut padanya atau sesuatu, Basteo tahu bahwa Sefiro pasti memiliki rencana tersendiri, meskipun dia tidak tahu apa itu. Tetapi untuk saat ini, dia memberitahukan bawahannya bahwa dia sangat terkesan dengan pedang yang dibuat itu. Bawahan itu memberitahunya bahwa pedang itu dibuat dengan menggunakan gigi naga, dan dia bisa membuat cukup banyak untuk melengkapi semua tentaranya dengan pedang seperti itu. Tetapi Basteo mengatakan dia akan membutuhkan lebih dari hanya 50 pedang untuk apa yang dia rencanakan. Sementara itu, Ike baru saja keluar dari kolam renang bersama Sefiro, dan stimatisnya betul sepasantanya dia meskipun saya dan diskerit mezavranchan lewat bagintain. Saat itu, seseorang mengirimkan jas Ike mengambang ke arahnya, jadi dia berterima kasih kepada orang itu. Namun sebentar kemudian, dia terkejut mengetahui bahwa orang itu adalah Dairokuten. Ini sangat buruk bagi I karena dia tidak mengenakan topengnya. Tetapi dia berpikir dia bisa mengelabui masalah karena mungkin Dairokuten tidak mengenalinya. Dia menjatuhkan sebuah tas ke tanah. Dia turun dan meminta Ike untuk membukanya. Jadi Ike melakukannya dan terkejut ketika dia melihat sekelompok senjata api. Dia tahu Ike sedang mencoba mendapatkan beberapa, jadi dia repot-repot mengambilkannya untuknya. Ike mencoba menyangkalnya karena dia tidak ingin dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Tetapi Dairokuten mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya berbohong tentang hal itu karena dia sudah tahu bahwa dia manusia. Romberg telah menceritakan semua tentang Iki kepadanya. Jadi dia tahu sejak awal bahwa Ike adalah manusia. Tetapi jika dia sudah tahu sejak awal, maka Ike bertanya mengapa dia tidak segera menghilangkannya. Dia mengatakan dia membiarkannya hidup demi keinginannya. Karena tidak peduli seberapa besar kekuatannya, dia tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa memiliki orang-orang di sisinya untuk berjuang untuknya. Ike bertanya apa keinginannya,
Jadi Ratu Iblis menjelaskan bahwa dia ingin membangun dunia damai yang dia inginkan. Dan untuk melakukannya, dia membutuhkan sebanyak mungkin orang terampil. Jadi dia ingin Ike membantunya mencapai tujuannya. Ike mengatakan dia senang untuk melayani dia dan Dairokuten senang, jadi dia teleports pergi. Setelah itu, Ike membawa senjata ke Chefiro agar dia bisa melihat seperti apa mereka, dan dia akhirnya memahami apa itu senjata api. Jadi dia bertanya kepada Ike bagaimana caranya dia membuat peluru. Ike mengatakan itu adalah bola logam, jadi Chefiro menciptakan satu namun itu terlalu besar untuk digunakan sebagai peluru. Ike mengatakan kepadanya itu harus cukup kecil untuk masuk ke dalam laras senjata. Jadi Chefiro mengerti apa yang perlu dia lakukan. Meskipun dia tidak suka karena membuat hal-hal kecil membuatnya jerawatan. Tepat pada saat itu, terjadi ledakan besar, tetapi Chefiro tidak merasakan adanya sihir. Jadi Ike menjelaskan bahwa kemungkinan itu disebabkan oleh bubuk mesiu dalam pengembangan. Fiorentina keluar dan memberitahu Ike bahwa telah membuat bubuk yang diminta Ike. Jadi Ike bertanya kepada Chefiro, apakah dia sudah selesai dengan peluru. Dan dia buat kali ini sempurna. Jadi dia ingin dia membuat sekitar 500 lagi dari mereka. Pada hari duel, stadion dipenuhi oleh para iblis yang tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan. Dan Basteo mulai mengejek Ike karena hanya melengkapi patung-patungnya dengan perisai. Ketika patung-patungnya sepenuhnya dilengkapi dengan baju besi, ia bertanya kepada Ike apa yang sedang dilakukan Chefiro sekarang, dan apakah dia sedang merencanakan sesuatu. Tetapi baginya, itu tidak masalah karena dia akan menang apapun yang terjadi. Patung-patungnya tertutup dari kepala hingga kaki dengan baja Damaskus, artinya serangan pedang atau panah tidak akan dapat menembus mereka. Ini adalah hadiah darinya dari Dairokuten. Jadi dia yakin dia mendukungnya dalam duel ini. Ike memang tahu apa yang dipikirkan Dairokuten untuk memberikan perlengkapan seperti ini kepada mereka berdua. Mungkin dia ingin pertarungan ini menjadi adil, atau mungkin ini semacam ujian. Tetapi terlepas dari niatnya, dia selalu bisa bertanya padanya setelah dia menang. Pertandingan resmi dimulai, dan aturan-aturan diumumkan sekali lagi. Setiap komandan memiliki 50 patung, dan siapapun yang mampu menghancurkan semua patung musuh terlebih dahulu akan diumumkan sebagai pemenang, sementara yang kalah akan mati. Setelah itu, sinyal diberikan untuk memulai duel, dan Basteo segera memerintahkan patung-patung pemanahnya untuk menembak patung-patung Ike. Ike memerintahkan patung-patungnya untuk memblokir dengan perisai mereka, dan meskipun beberapa panah diblokir, beberapa patung Ike akhirnya terkena tembakan juga. Setelah ini, Basteo memerintahkan patung-patungnya yang lain untuk memblokir dengan perisai mereka. Dan meskipun beberapa panah diblokir, Basteo memerintahkan patung-patungnya untuk memulai serangan mereka, sehingga mereka berlari maju dan mulai menghancurkan pasukan Ike. Sementara Basteo tertawa sepanjang waktu karena Ike hanya melakukan pembelaan. Setelah beberapa saat, sejumlah besar patung Ike telah terbunuh. Tetapi Dairokuten tahu bahwa ini belum berakhir, dan pada saat berikutnya ledakan keras bergema di arena saat patung-patung tersisa, Ike mulai menembakkan senjata mereka. Dan sekarang setelah Ike memulai serangan baliknya, tidak lama lagi patung-patungnya mulai menggulung patung-patung Basteo dengan mudah, dan Basteo tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau mengapa dia kalah. Namun patung-patung Basteo jatuh ke tanah mati, dan Basteo telah secara resmi kalah dalam pertempuran. Jadi Ratu Iblis turun dari kursinya untuk memberikan berita buruk kepada dia. Dia telah menyiapkan 2 pilihan untuknya, karena dia begitu baik. Jadi dia memberitahu Basteo bahwa dia bisa mengakhiri hidupnya sendiri, atau dia akan melakukannya untuknya, dan dia tidak akan membuatnya tanpa rasa sakit. Namun Basteo mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang lain di pikirannya jika dia akhirnya kalah. Jadi pada saat berikutnya, Basteo membuat seorang pemanah menembak panah ke punggung Dairokuten. Namun berbeda dengan Ike, dia mampu melihatnya datang dan menangkap panah sebelum itu mengenainya. Satu-satunya hal yang tidak dia lihat datang adalah fakta bahwa ada bahan peledak berkekuatan tinggi yang melekat pada panah. Dan akibatnya, dia meledak. Basteo kemudian memicu serangkaian ledakan lainnya di tribun, membunuh sekelompok penonton, dan memungkinkan pasukannya yang tak mati untuk masuk ke arena. Dan sekarang dia menyatakan bahwa dia akan menjadi Ratu Iblis baru mulai dari sekarang. Ini adalah akhir dari episode 4. Episode kita dimulai dengan Romberg, yang diserang oleh beberapa serigala,
namun menggunakan sihirnya untuk mengalahkan semuanya. Kemudian dia melihat seseorang di tanah dengan seorang anak kecil dan tidak tahu siapa mereka. Episode kemudian beralih ke medan perang, di mana kita melihat Ratu Iblis mengatakan kepada Basteo bahwa pertempuran sudah berakhir dan dia memiliki dua pilihan. Entah membunuh dirinya sendiri dan mati dengan kehormatan atau membiarkannya membunuhnya. Sebuah anak panah kemudian ditembakkan ke arah Ratu, namun dia menangkapnya dengan tangannya, menyebabkan anak panah itu meledak dan dia mati. Basteo menyatakan bahwa dia sekarang adalah Raja Iblis. Pertempuran antara dua tentara dimulai, dan Basteo memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua orang yang terlihat. Pasukan Basteo membunuh semua orang, dan kita melihat Basteo berbicara kepada Ike, mengatakan, "Aku yakin kau bisa melihat situasinya. Tentara iblis akan segera menjadi milikku. Tidak pernah terlambat. Bergabunglah denganku, dan aku akan memberimu kesempatan untuk memimpin Legiun ke-7. Dia mengatakan bahwa tawaran itu sangat menggoda, tetapi dia tidak akan membahasnya. Basteo terkejut dan bertanya mengapa, yang dijawab Ike, "Karena kau tidak akan pernah menjadi Raja Iblis." Basteo tertawa dan memberitahunya, "Aku pikir kau sangat pintar, tapi kau ternyata bodoh." Pasukan Basteo mengepung Ike dari segala arah, dan Basteo memerintahkan mereka untuk menyerang dan membunuhnya. Ike menggunakan kekuatan sihirnya dan lingkaran sihir muncul, dari mana pedang-pedang keluar dan menyerang pasukan Basteo. Ike kemudian terbang ke langit dan menggunakan sejumlah besar energi sihir mengenai semua anggota pasukan Basteo. Basteo terkejut oleh kekuatan sihir Ike yang sangat besar dan betapa mudahnya dia mengalahkan pasukannya. Kemudian kita melihat Ike berlari menuju Basteo dengan kecepatan tinggi, meraihnya dengan wajah. Terjadi ledakan besar dan debu serta puing-puing menumpuk di area tersebut. Sementara itu, kita melihat Ike setelah dia mengalahkan semua orang kecuali satu orang, Komandan Basteo, yang masih hidup. Basteo memberitahunya, "Temanku, ini belum berakhir." Pertempuran antara mereka dimulai dan sangat mendebarkan. Basteo menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali tengkorak-tengkorak. Ike mendapati dirinya dalam situasi yang sangat sulit, tidak bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya. Pasukan Basteo kini berada dalam situasi yang sangat sulit, tetapi dia masih bisa berpikir dengan jelas. Tengkorak-tengkoraknya menyerangnya dengan kekuatan besar. Namun, pada saat itu, Ike menggunakan kekuatan es untuk membekukan tubuhnya dan menghancurkannya seketika. Selain itu, dia menggunakan kekuatan untuk membekukan gerakan kelompok, dan kemudian dengan cepat berlari ke arah masing-masing orang, mengalahkan mereka satu persatu. Namun, pertempuran belum berakhir, dan tampaknya pasukan Basteo tidak memiliki batas. Basteo sekali lagi mengusulkan kepada Ike untuk bergabung dengannya, tetapi Ike sekali lagi menolak. Pada saat itu, seorang penembak jitu membidik panah yang membawa bom ke arah Ike, tetapi Ike menyadarinya dan menghentikannya dengan menggunakan perisai. Basteo terkejut dan berkata, "Kau masih hidup. Kupikir kau berada di antara orang mati. Ternyata kau adalah komandan pasukan yang disebut tidak mati. Namun, meski berjuang sendirian, aku tidak bisa menyelamatkanmu, sahabat." Dia melanjutkan, "Mari kita akhiri ini." Ike merasa frustrasi karena membuang-buang kekuatan sihirnya tanpa mencapai apa-apa. Dia menyadari bahwa para tidak mati adalah mayat yang bergerak dan tidak terpengaruh oleh sihir gelap. Pasukan setan kembali menyerang Ike tanpa ampun. Namun pada akhirnya para tengkorak terbakar dan menunjukkan sosok yang menakutkan. Ike dan Basteo kini semakin mendekati kematian. Pada saat itu terlihat teman-teman Ike akhirnya tiba di medan perang. Huff dan pengikut Ratu Iblis mulai bertempur melawan monster-monster yang telah berbalik melawan mereka, mengalahkan mereka satu persatu hingga hanya Basteo yang tersisa. Pada saat itu, Sephiroth turun dan memberitahu Ike, "Kami baru saja membersihkan area dan mengalahkan semua monster." Tiba-tiba, Ratu Iblis muncul di belakang musuh yang telah berkhianat dan mengatakan kepadanya, "Ike adalah lawanmu." Duel pun dimulai dan Basteo menyerang dengan pedangnya, namun Ike memblokirnya dengan penghalang sihir. Basteo kemudian melancarkan serangan kuat, sebuah sinar besar dari sihir gelap, tetapi Ike memantulkannya dengan penghalang kuatnya. Basteo terus menyerang penghalang tersebut berkali-kali dan melepaskan sihir gelap lagi. Pada saat itu, Ike melepaskan sihir cahaya yang sepenuhnya menghilangkan sihir gelap tersebut. Ike meraih tangan Basteo, membuatnya melemah dan mulai memudar.
Sephiroth terkejut oleh sihir cahaya Ike dan bertanya-tanya kapan dia mempelajarinya dan sudah berapa lama dia bisa menggunakannya. Tetapi yang mengejutkan, Ratu Iblis tidak terkejut. Basteo melancarkan serangan lain ke arah Ike, tetapi pada saat itu Ike mengingat kembali sebuah kenangan dari masa kecilnya. Kita melihatnya sebagai anak kecil di sebuah taman di mana kakeknya mendekat dan berkata, "Mari kita mulai pelajaran sihir kita hari ini." Ike mulai mencoba menghasilkan sihir gelap di sebuah ruangan dan akhirnya berhasil membuat sebuah orb sihir. Kemudian mereka pergi ke taman di luar rumah di mana Ike bertanya, apakah ada mantra yang bisa menghidupkan kembali bunga yang layu? Kakek Ike menjawab bahwa mungkin untuk menghidupkan bunga dengan sihir putih. Ike kemudian meminta kakeknya untuk mengajarinya sihir ini. Kakeknya mengatakan bahwa untuk menggunakan sihir putih, seseorang harus manusia dan mempelajari kutukan, bukan sihir putih, karena sangat sulit bagi iblis. Sihir putih menarik kekuatannya dari hati yang murni dan penuh kasih, sesuatu yang biasanya tidak dimiliki iblis. Ike menjawab bahwa dia memiliki hati manusia, tetapi tidak mengetahui bahwa sihir putih bisa lebih menakutkan daripada pedang apapun bagi mereka yang memiliki kekuatan demonik. Kakeknya kemudian menjelaskan segala sesuatu tentang sihir putih dan memperingatkannya bahwa meskipun dia belajar menggunakannya, dia tidak boleh membiarkan orang lain tahu. Kita kembali ke masa kini di mana Ike sedang bertempur. Basteo mengejek Ike dengan mengatakan bahwa ambisinya untuk menjadi Raja Iblis terlalu besar dan bahwa dia tidak peduli mengorbankan pengikutnya. Dia bersedia mengkhianati rekan-rekannya dan tuannya demi ambisinya sebagai iblis. Basteo mengatakan kepada Ike bahwa dia tidak akan memaafkannya. Ike membalas bahwa akhir Basteo sudah dekat. Basteo menyerang Ike untuk membunuhnya, tetapi Ike menggunakan sihir putih yang diajarkan kakeknya. Basteo mati akibat kekuatan serangan Ike. Setelah pertempuran, komandan berbicara kepada Ike setelah menyadari bahwa dia mempelajari mantra ini dari Romberg. Dia mengamati bahwa efek mantra tersebut berhasil. Ike menjawab bahwa dia mengharapkan hasil ini sejak awal. Jadi alih-alih menerima duel, komandan mempersiapkan diri untuk mendukungnya. Ratu Iblis menginterupsi mereka dan menginformasikan adanya masalah. Dengan pemberontakan Basteo, sekarang tidak ada yang tersisa untuk memimpin Legiun ketiga. Ratu Iblis berkata, "Ike, kau harus mengambil tanggung jawab. Kau akan memimpin Legiun ketiga, dan aku akan menunggu jawabanmu," kata Ratu Iblis sebelum menghilang. Teman-teman Ike menangis dan bersukacita bahwa dia masih hidup dan tidak terluka. Kemudian kita melihat komandan bersama Ratu Iblis yang berkata kepadanya bahwa Ike berada di bawah komandannya. Jadi dia memiliki hak untuk memutuskan kemana Ike pergi. Ratu Iblis menjawab, "Aku pikir kau akan senang, tetapi kau melayaniku, yang berarti Ike juga melayaniku." Komandan membalas, "Ike adalah milikku, tetapi kau akan mendengar jawabannya dari dia sendiri." Ike tiba dan Ratu Iblis bertanya kepadanya, "Apakah kau sudah membuat keputusanmu?" Dia menjawab, "Ya." Adegan beralih dan Ike mengingat percakapan dengan komandan. Dia berkata kepadanya, "Aku tidak mengerti, tetapi apakah kau memberitahu Ratu Iblis bahwa kau manusia?" Dia meminta agar komandan berbicara pelan agar orang lain tidak mendengar. Komandan bertanya, "Mengapa Ratu Iblis tidak terkejut? Dan bagaimana kau bisa begitu tenang? Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi." Kemudian kita kembali ke masa kini di mana Ike berbicara, orang-orang akhirnya mulai terbiasa dengan kota baru mereka. Anakku ragu-ragu untuk tinggal bersama manusia, tetapi mereka akhirnya beradaptasi. Begitu juga dengan manusia. Ike kemudian berkata, "Aku memberitahu Chefiro saat aku pergi untuk melayani di bawah komandannya. Tujuanku adalah dunia di mana manusia dan iblis dapat hidup berdampingan." Dia melepas topengnya dan meminta maaf kepada Ratu Iblis, berkata, "Aku masih banyak belajar dari Komandan Chefiro. Namun sebagai gantinya, aku berjanji akan menjadikan Evalia sebagai kota pertama di mana manusia dan iblis dapat hidup berdampingan." Mereka pergi dan episode anime hari ini berakhir. Nantikan episode-episode selanjutnya.